sebenarnya ya, kalau gua lihat indeks 1 mingguan terakhir lah, ini kan sebenarnya yang gerakin, yang naiknya karena Goto kan. Iya, iya, iya. Kayak IHSG ya, kalau kita, indeks harga saham iya Goto. IHSG. Perkasa. Iya, ini kayaknya IHSG jadi indeks harga saham Goto aja nih bro. Soalnya kalau mungkin 1 mingguan lebih ya, kita take out Goto, indeks itu sebenarnya nggak kemana-mana. Tadi kan gue coba iseng-iseng lah Iya. ngeliatin bareng Jogi, bareng teman-teman. Iya, indeks sebenarnya relatively flat, ya kan? Kayak karena mungkin BNI sempat naik, habis itu Iya, agak iya, kempes, iya. Mandiri sempat naik, agak kempes, Telkomnya turun. Jadi ujung-ujungnya big caps yang lain tuh nge-offset bro. Kalau misalnya Hmm. Goto nggak naik, ya kan? Ya Iya, jadi iya. terus ya gue mungkin ngelihat ini apa nih sebagai trader, kayak mungkin lu kan biasanya cari saham-saham cuan nih, trader-trader cuan nih. Kalau misalnya lu nggak trading di Goto, teman-teman Ah, mungkin oke. nggak yang nggak trading di Goto, mesti ngapain nih bro menurut lu? Kalau gua sih ngelihat ya, jadi kalau nggak trading di Goto, gue personally juga nggak trading di Goto sih, karena Hmm, eh, karena ya ragu-ragu tapi ujung-ujungnya, wih naik tinggi banget gitu kan. Cuman iya, iya. gue masih fokus pak sama sektor yang memang masih leading, karena kalau misalnya lihat dari IDX sektoral itu kan IDX energi kan yang paling bagus ya, paling bagus. Jadi Iya. so far masih di sana gitu loh, masih di sana. Lalu kedua yang gue lihat menarik itu di kemarin sempet sesaat kita mainnya itu di semen, khususnya semen Gresik, semen Iya. Gresik. Dan kita melihat sekarang ini malah yang cukup menarik ya itu sebenarnya di konstruksi ya, konstruksi. Oke, Jadi kalau oke, oke. jadi karena kita itu fokusnya di technical yang base-nya itu trend following, maka kita kan nyari sektor mana yang menarik, lalu di dalamnya saham mana yang menarik, pakai screening dan lain sebagainya. Jadi yang kita ketemu tuh Hmm. yang tadi gue bilang termasuk di konstruksi, dan konstruksi itu kalau kita lihat jujur gue belum update ada berita apa lagi ya. Cuman ADI dan WSKT itu malah terlihat menjanjikan sih. Udah naik sih 2 hari yang lalu sih. Hari ini agak konsolidasi. Iya, Cuman iya. kalau gue lihat karakter-karakter saham seperti ini tuh kalau naik itu suka agak konstan gitu naiknya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, gua setuju sih sama beberapa stock pick lu tadi yang lu bicarain, semen, konstruksi mungkin kita akan bahas ya. Ini ada yang nanya, Goto banyak fan yang beli ya, Bro. Ya, betul, karena kan, ya pertama gini, Goto kan bobotnya ke indeks gede nih. Mungkin fan beberapa banyak yang underweight kan, waktu itu pas turun, banyak yang lega nih, wah ya kan turun, untung gua nggak punya, fan gua selamat gitu kan. Nah, tapi begitu naik kebalikannya, begitu naik kalau mereka Underperform nggak ya. punya kan, iya jadinya Iya. underperform. Nah IHSG naik terus, tapi saham-saham yang lain kan sebenarnya flat-flat aja. Kalau gua nggak punya Goto, gua akan makin ketinggalan. Jadi ya banyak fan-fan yang akhirnya masuk, terus ditambah lagi dia akan masuk LQ45, masuk IDX Hmm, 30, masuk IDX 80. menarik banget. Jadi ujung-ujungnya banyak yang masuk ke Goto juga untuk fan-fan kan. Ya, nah jadinya ya sedikit banyak didukung oleh Van juga kenaikannya untuk GoTo ini. Nah, terus kalau kita ngomongin tadi, Bro Rio kan sempat ngomongin semen ya. Jadi semen itu sebenarnya paling menarik, gua ngeliatnya cuma si semen Gresik. Kenapa? Ah, Karena kan mereka mendapatkan bahan baku batu bara yang murah tuh bro. Jadi mereka kan oh udah iya lock, ya. dapat ya kan dapat untuk tahun ini itu di harga 90, sedangkan batu baranya Wow. kan ya naik udah mana-mana. Iya, iya. Nah, jadi kalau kayak misalnya INTP itu kan dia masih kena harga batu bara yang mahal. Ya udah, orang-orang lihat, wah ya kalau gitu gue lebih memilih semen Gresik. Kenapa? Karena kalau dari sisi industrinya itu kan penjualan masih agak susah naik lah. Demand belum pick up kan. Mhm, Untuk properti, mhm, untuk konstruksi mungkin pulih. mhm. Jadi ya orang-orang sekarang mainnya main di margin gitu. Ya, Ya dengan semen Gresik mendapatkan batu bara murah, mereka bisa menjaga marginnya. Ya itu yang membuat dia unggul dari GNTP. Nah I kalau see. waskita kayak konstruksi, gue setuju sih bro. Kayak teknikalnya menarik. Tapi mungkin lu mau show juga nih ke teman-teman. Sebentar, sebentar. Oke, ini gue coba ini ya. Gue kalau di rumah tuh agak Ya, sempit. Bentar, bentar, bentar. Agak sempit jadi. Nah, oke, oke. kita lihat ya.
Ini Iya. kita coba lihat itu Adi di sini. Jadi Oke, Adi oke. itu kalau lihat di sini, oh nggak gini deh. Gua pakai gua pakai yang MA aja yang simple. Siap. Nah, kalau kita lihat Adi itu kemarin itu menarik kenapa? Karena dia tuh konsolidasi di area MA50 nih. Di area 50. Jadi kalau kalau MA Hmm. itu renggang-renggang, tapi ini harus didukung dengan konsolidasi ya. Jadi teman-teman jangan asal asal beli saham tuh karena oh di MA50 pasti naik enggak. Dia tuh harus konsolidasi dulu. Jadi kalau saham itu udah konsolidasi, kalau gini. Kalau ini gue ilangin semua indikator, MA-nya kita ilangin. Maka Adi Hmm. itu kan kayak ngebikin penan ya, naik konsol kan. Benar, udah break tuh, bro. Nah, kan kayak kayak bikin penan kecil gitu kan. Nah, kalau kita pakai Hmm. MA, ini akhirnya kelihatan lagi bahwa dia bikin penan tuh persis di atas support MA50. Maka kalau udah seperti ini teori flag lah. Teori flag atau teori penan, ada dia kan naik. Nah, naiknya ke berapa? Kita udah bisa lihat nih, kalau MA-nya renggang, menariknya biasanya swingnya lebar. Maka ini kita bisa target MA 100 gitu loh. Nah, nanti kalau ini kuat nih di atas ADI itu di atas MA 100 di 780 ya, maka kita bisa expect nanti targetnya di sini. Targetnya di sini nih. Iya. Nah, nanti Oh. nanti gua ini masih proyeksi aja ya. Jadi kurang lebih Hmm. kita bisa lihat dulu di sini. Nah, ini kan mirip nih. Ya. Dulu sekarang konsolidasi di sini nih. Naik. Ini kayak dulu di sini. Dia konsol di bawah, dia naik ke MA 100. Oh. Nanti kalau udah Ya, konsolidasi ya. di sini dia kuat. Syaratnya tetap harus kuat di atas MA gitu ya. Kalau udah kuat, dia akan Ya, arah ke MA 200. Cuman upside sekarang nggak akan selebar upside dulu karena rentang MA yang sekarang itu lebih sempit daripada yang dulu gitu. betul, betul, betul. Kayak gitu. Oke, Jadi oke, jadi oke, itu oke. yang gue lihat. Uh, ini Adi, lalu kedua WSKT. Kalau WSKT di sini, nah WSKT ini dia naiknya lebih apa ya, MA 50 100 lebih rapat, makanya nanti upside-nya baru akan lebar kalau dia bisa bertahan di atas 560 lah. Di atas MA 100 di 560 kalau bisa bertahan baru dia akan lebar gitu. Kurang Hmm. lebih gitu. Tapi kalau misalnya kayak Wika di sini ya. Wika gini enggak sih, Wika sama PTPP itu belum sih. Belum. Secara MA pun Wika sama agak BTPT. rapat gitu loh. Jadi area swing paling menarik kalau menurut gue sih di ADI. Di ADI, Adi ya. kedua di WSHT. Nah, ini kan renggangnya kan lebar ya. Jadi istilahnya Hmm. uh, trader tuh saling nunggu gitu. Yang mau jualan di MA 200 nunggunya di atas, yang mau beli karena MA 100 dia udah mulai siap-siap beli gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Gitu, Bro. Iya, iya. Nah, ini bro, kayak gua setuju nih, Wika ya, Wika itu tadi gua coba masukin ke stock pick hari ini karena kan dia kan coba break kan hari ini kan, Hmm. coba volumenya lumayan nih, wah lumayan cakep, terus ternyata Hmm. kempes bro, ya jadi kayak ya kan tadi kan volume padahal udah mulai cakep tapi agak kempes ya, jadi gue setuju sama lu, kayaknya Wika ini belum. Terus Iya, iya. Adi gue setuju banget tadi, kayak ternyata gue awalnya ngeliatinnya was kita doang, terus gue berinya dan lu bilang Adi ini kan lebih small cap ya, jadi pergerakannya juga mungkin bisa lebih liar Lebih nih bro lebih seru untuk ya, lebih seru Adi. ya. Iya, iya, Iya iya. ya. Pullback ADI itu malah minim ya. Yang lain lebih dalam ya. Iya, pullback. Oke, okay. Let's see. Tapi nggak tahu Nah nih, ini ini teman-teman. ada berita apa nih? Ini sih masih gue tipenya nggak baca berita, jadi gue bingung nih kenapa gitu. Jadi bingung aja sahamnya naik. Hmm. Nah, kalau Kayak kalau gitu. kalau gua ngeliatinnya ya, gua ngeliatin itu sebenarnya kan construction ini selalu masalahnya tiap tahun itu adalah kontrak baru, Hmm. terus hutang, ya kan? Jadi Iya, mereka iya. harus divestasi, mesti Mhm. restructuring, mesti nerbitin obligasi. Tapi pelan-pelan, kayak ini kan mulai mulai diberesin satu-satu nih, dibantu nih sama government kan. Nah, Mhm. kalau kita lihat kan sebenarnya kayak terus ditambah lagi orang-orang ini udah banyak yang nggak punya. Gua rasa fund mana sih yang punya construction sekarang, Ah, kayak iya. apa Iya, ya, iya, iya. sangat Betul. sangat minim lah, ya kan. Jadi kayak ya udah barang nggak ada,
udah bottom juga, udah mulai bottom beberapa kayak Adi tadi Waskita, ya mungkin orang liatin marketnya yang lain juga nggak ada Iya, sentimen-sentimen bagus, sekalian aja gue ngambil construction kan, mumpung sama-sama di nggak ada bottom. sentimen baru. Hmm. Iya, jadi menurut gue Tapi untuk trading-trading cukup menarik. Gimana gimana? tapi ini menarik loh. Bentar, bentar, bentar. Ini nih ya. Hmm. Kalau kita lihat gini, pertama kalau bicara technical klasik mungkin ya, mungkin karena orang lihat eh oh nih sekarang kemarin itu udah sama nih kayak yang terendah kemarin gitu kan. Udah sama Hmm. kan gitu. Nah, kedua, kalau kita main tarik-tarik garis, main tarik-tarik garis, ini sebenarnya ini breakout loh ini. Ini breakout yang menarik karena dari sini ke sini. Iya, Tuh, setuju, wih, match juga ya setuju. baru lihat ini. Nah, iya Wah. Mas kita benar setuju. Nah, ini apa? Adi ya, Adi. Nah, ini. Nah, Oh Adi juga ya, Adi juga. ini Adi, ini Adi. Nah, jadi kelihatannya sih gue nggak tahu sih, gue sih berharap semoga bisa kayak gini nih. Ya mungkin ya we'll see lah, karena ya udah under own sahamnya, terus ya flow-nya ya orang-orang mungkin kayak instead of kayak cari big caps, mungkin yang trader-trader ya udah sekali cari small cap, sama-sama nggak ada sentimen baru kan ya. Iya, iya, iya. Jadi Jadi ya, ya karena big lebih capnya lebih lesu, purely. betul juga ya. Karena Mhm. big capnya besok, mereka cari yang middle atau small cap ya sekarang ini. Iya, karena toh yang mito small cap yang lain juga nggak ada sentimen baru gitu, nggak ada news yang baru. Kayak mau ngomongin sektor teknologi juga nggak ada sentimen. Komoditi masih menarik tapi juga nggak ada yang baru kan. Ya, Kayak ya, ya. misalnya ESA itu mungkin amonianya justru agak turun nih, udah mulai turun karena kayak untuk pupuk itu kalau teman-teman baca harga fertilizer di Amerika Serikat udah mulai turun. Nah, Iya, 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 teman-teman iya. itu juga perlu perhatiin ya, teman-teman bisa cek newsnya. Jadi beberapa barang di Amerika Serikat ini udah mulai turun. Makanya kan sempat Oh, ngarep nih, wah kalau gitu inflasi bulan Juni bisa turun dong. Ternyata dihantam sama harga minyak kayak kembali naik kan. Nah, jadi kayak ya gila. ternyata mau chip semiconductor udah mulai turun, tapi ternyata harga minyaknya masih tinggi. Ya udah, jadi kayak oke lah, we'll see. Jadi menurut gua kayak sekarang ini kalau untuk ngomongin market global, regional, fokusnya itu di harga minyak, itu yang salah satu paling penting sih. Karena itu kan Iya. ya yang paling pengaruh inflasi kan. Nah, gitu sih bro. Oh Oke, ini oke, ada oke. bilang Adi dapat kontrak baru, ya itu juga bisa jadi salah satu sentimen sih, kontrak-kontrak baru gitu. Adi kontrak baru ya. Wah, lumayan nih 8 triliun. Hingga April, hingga April 2022. Oh iya loh, beritanya ya baru. Oh, Oke oke. eh, hingga akhir Maret 2022. Ini tahunnya yang salah kali ya di beritanya ya. Tapi kayaknya Iya. sampai perolehan kontrak year to date-nya dia udah dapat segitu kali bro. Tapi kan Ah, gini ya, kayak iya, mendapatkan iya, iya, kontrak iya, baru, iya. balik lagi. Konstruksi itu kan selalu oke, Iya, iya. masalahnya kontrak, utang, dan kapan dibayarnya nih. Nah, selalu itu bro. Kayak biasanya kalau teman-teman perhatiin laporan keuangannya Adi, mereka itu biasanya baru dapat duitnya baru masuk itu akhir tahun. Nah, jadi ya Ah, kayak gini tuh mungkin jadi sentimen-sentimen, tapi mungkin ya jangka pendek aja. Jadi kayak kita bilang tadi, untuk construction lebih untuk trading-trading aja, teman-teman. hmm, Perhatiin teknikalnya aja. hmm. Menurut Iya. gue sih gitu. Kelihatannya untuk secara sentimen dan news kayaknya belum gimana-gimana amat ya. Tapi memang jadi Hmm. kadang-kadang market itu kalau gajahnya udah istirahat blue chip biasanya tuh suka turun ke middle cap sama small cap kan. Dan kadang middle cap Iya, small cap tuh lebih ke sentimen jangka pendek gitu loh. Jadi ya gue sih bisa bilang kalau konstruksi itu bukan berarti itu bagus banget atau akan fully recovered gitu ya. Tapi secara momentum aja gitu. Secara momentum karena mau cari peluang ketika market itu nggak kemana-mana kan. iya, 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 setuju, setuju. Terus tadi ada yang nanya USBP. Ya, kalau USBP-nya sih, Belum belum. Belum. ya banyak berdoa. Ya, USBP ya inilah kita nunggu gimana waskitanya lah. Kan waskitanya harus dapat duit dulu nih sebelum Iya. dia nanti bisa kayak
bayar kayak membantu untuk cash flow-nya WSBP kan. Ya, jadi perhatiin waskitanya dulu sebelum kayak kita bisa berharap kapan WSBP ini mulai open suspend, mulai gerak lagi ya teman-teman. Itu kalau untuk WSBP sih. Iya, Terus iya, iya. kalau gue juga tadi ngeliatin tuh sebenarnya kalau Indonesia ini kan kita nggak punya saham yang proksinya ke 100% minyak gitu. Jadi harga minyak naik langsung diuntungin kan sebenarnya nggak ada Iya, yang 100% kan. nggak ada ya. Kayak ya ada setengah-setengah mungkin Pegas juga karena Saka Energinya jadi ada upside di situ. Medco juga nggak 100%, banyak aset-aset lainnya. Menurut lo tapi kayak saham-saham kayak yang oil and gas, mungkin yang semi-semi oil and gas ini menarik nggak sih bro? Gue malah kayak Medco ya, let's say Medco Elsa ya. Gue nggak Iya. terlalu confident sih dengan mereka sih, karena kalau kita lihat gini nih, kalau kita lihat gambar gini, ini ini Hmm. ini ini Medco nih, ini Medco, ini grafik Medco. Ya. Jadi memang jangka pendek naik, cuman kalau kita perhatiin big picture-nya dia tuh swing lebar gitu loh. Jadi konsolidasi cukup lebar. Gini. Nah, kan jadi gini nih. Jadi senaik-naiknya dia nggak akan bisa naik kayak ITMG gitu loh, karena masih dalam range. Atau mungkin teman-teman mungkin ngeliat, oh ini kan kalau break resist yang garis biru ini bakal bagus. Enggak juga, karena kalau ngeliat gini, ini bantalannya masih resistnya masih banyak juga gitu loh di sini, kurang lebih seperti itu. Jadi kelihatannya naik sekedar ke swing area di atas ini itu bisa swing, tapi kalau bicara apakah dia akan seperti ITMG gitu ya, ITMG yang Ya. sepertinya atau PTBA gitu ya, wah ini Ya. berat banget gitu loh, masih berat. Jadi swing Hmm. trading masih oke, tapi kalau untuk buy and hold lama kayaknya nggak gitu-gitu deh. Elsa juga Oke, sama. oke. Elsa mostly grafik Elsa sama Medco tuh sama persis gitu. Jadi nggak perlu kita pusingin terlalu dalam. Medco Elsa itu chartnya sama. Oke, iya iya, gue perhatiin tadi mirip-mirip sih, benar-benar gue setuju sama lu. Hmm. Kayak bedanya mungkin Medco tutupan hari ini gimana? Medco tutupan, oh tutupan merah, Tutupan Elsa, merah. Oh, oh. oh Elsa tutupan juga merah bro, sama berarti Merah bro. juga. Iya. Oke, oke, sama. Elsa ini juga dia udah dekat-dekat resisten ya teman-teman. Dia ada resisten di dekat 340, 34 berapa ini? Dekat-dekat 340, 342. Dia dekat-dekat Iya, situ iya. tadi dia nggak kuat Oh, juga. oh. 30 Nah, 32. ini ada yang nanya-nanya, kita coba bantu jawab juga ini bro. Tadi ada yang nanya, BRMS diberi grup Salim kenapa Pak nggak naik-naik? Jadi gini teman-teman, ini gua akan ya kita ngobrol apa adanya lah ya, kita nggak usah kayak sugar coating kayak wah ini. Pertama itu saham itu kan pasti karena flow. Kalau sahamnya udah punya semua, kebanyakan udah orang-orang overweight ya kan, orang-orang udah banyak yang punya, siapa yang mau beli lagi gitu. Nah, itu kenapa makanya kayak saham konstruksi yang nggak ada beritanya bisa naik karena nggak ada yang punya sedikit, under own. Ya, jadi begitu kayak banyak yang mau beli, ngeliat wah ini udah bottom, naiknya gampang. BRMS saya nggak bilang BRMS jelek, ya benar sentimennya mungkin positif, mungkin tapi kan kita mesti lihat, oke dibeli Salim, tapi strategi kedepannya apa? Apakah itu berarti dibeli Salim besok langsung naik, besok langsung profit? Nggak juga kan? Mungkin benar Salim ada beli, Salim ada masuk kerjasama, tapi itu kan butuh proses. Mungkin nanti 1 kuartal, 2 kuartal selanjutnya baru kelihatan. Mereka mau nanti ngeruk yang baru, nanti dapat emas yang baru, kan juga nggak langsung, ya kan? Orang-orang pasti akan paling mungkin sehari 2 hari naik, habis itu turun lagi. Kenapa? Karena yang punya udah banyak. Nah itu teman-teman yang perlu perhatiin. Kalau saham udah rame di mana-mana semua ngomongin, itu justru mungkin agak hati-hati ya. Iya, Nah, nggak betul, usah betul, betul. terlalu bullish kayak, nggak usah terlalu kemakan. Wah ini saham ini diomongin di 10 grup pasti naik. Ya mungkin bisa naik, tapi kan ya bisa aja teman-teman mesti ngeliatin juga dari sisi teknikalnya gimana, dari sisi kayak newsnya ini beneran didukung dengan fundamental yang oke apa enggak. Ya itu sih teman-teman ya. Jangan Ya, terlalu tergiur nih. Itu sih, kayaknya gue ngeliat kayak beberapa ini, soalnya beberapa banyak yang nanya pertanyaan yang sama nih gue, bro, ke gue kayak, wah, ini pasti naik dong ya, dibeli, ya, ya,
Tergantung jawabannya. Iya. Tapi memang benar kalau udah terlalu banyak diomongin orang, biasanya itu udah berat naik gitu loh. Bahkan Iya, sebenarnya gini, sebenarnya kalau bicara BRMS kan dibeli Salim itu kan udah berita lama sebenarnya, udah berita lama. Dan kita bisa lihat kok kalau BRMS tuh naik tuh itu dari 100 loh. Dari 100 iya, udah jadi 200. Jadi sebenarnya itu price in gitu loh. Sebenarnya itu price in. iya, iya. Oke, kita bantu jawab teman-teman ini. Kayaknya teman-teman pada banyak yang penasaran sama film. Film, kalau menurut gua kalau yang udah punya ya udah hold aja karena masih gerak naik terus. Tapi ini gue juga sebenarnya nggak tahu sentimennya kenapa. Kalau yang udah punya ya hold aja. Kalau bagi yang mau masuk, gue nungguin pullback tapi nggak pullback bro. Nah, Eh, gimana nih? Gimana nih? Kayak kalau menurut lu gimana nih bro? Kayak kalau saham yang kayak gini nih yang lagi naik kenceng ini, oke. apakah kita beli dulu sedikit, titip sandal, apa mending gimana? Ini kalau gue ya, jadi tren itu tuh unik. Nah, ini gue mau kasih lihat dulu dikit. Jadi tren tuh unik kenapa? Jadi ini film ya, ini grafiknya film nih. Jadi let's say ini belum Hmm. ada nih. Kita bisa lihat kok kalau kalau kita pakai moving average, gue pakainya biasanya untuk big picture gue pakai 50, 100, 200. Maka sebenarnya Ya. dari sejak di sini, ini kan udah di atas Hmm. semua MA kan. Maka ini bullish. Ya, benar. Cuman bentuk dia tuh naiknya tuh ranging gitu loh. Bentuknya tuh ranging kayak gini lah, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu, Ya, ranging. Nah, apakah dia akan bisa naik jadi kayak gini? Nah, itu jujur memang nggak akan bisa dibilang gitu loh. Tapi ya, poinnya ya. adalah selama dia secara indikator itu positif, bagus gitu ya, itu mau dia naiknya pelan-pelan atau mau naiknya tiba-tiba kenceng, itu udah urusan apa ya? Urusan di atas deh. Urusan big fun-nya gitu loh. Urusan big fun-nya. Hmm. Tapi intinya adalah kita perlu trend following-nya gitu. Nah, sebenarnya menurut gue ya, ini kenapa hijau terus setiap hari? Ini bisa jadi orang udah nggak ada yang punya. Benar, Udah nggak ada yang punya di betul. sini. Jadi ini kita sebagai trader nih. Kita kalau trader tuh kan hobinya kan gini nih. Ini ya. Sebagai trader kan hobi gini. Ini gue ganti warna ini deh. Ini MA gue hilangin deh biar gampang. Sebagai trader kan pokoknya intinya ini area support di mana gitu loh. Area support di sini, udah di sini beli jual beli jual beli jual beli jual. Akhirnya kan trader itu pasti capek juga. Gila ini udah mahal banget gitu kan. Udah mahal banget. Hmm. Udahlah, nggak usah ikutan lagi. Nah, akhirnya yang terjadi adalah harga bisa lebih gampang naik gitu loh. Nah, itu salah satu juga faktor kenapa nggak banyak diomongin. Ini waktu ini kan udah nggak banyak diomongin kan. Nggak banyak Iya, diomongin, nggak ada yang ngomongin mah, harga tuh jarang bisa banget. Bener. bisa seperti ini gitu loh. Tapi poinnya satu, selama dia dalam teritori tren naik di atas MA, ya pada dasarnya itu simpan aja. Uptrend. Nah, Iya, simpan aja. iya, benar-benar. Dan film ini kan dia udah ngebentuk all time high kan. Nah, dia dengan pas waktu itu previous high-nya kan di 1590 udah break all time high. Kalau all time high itu kan berarti ya siapa yang nyangkut, bro? Udah nggak Udah ada yang nggak ada yang nyangkut nih. nyangkut kan? Iya. Ya udah enteng. Nah, ya udah gitu aja Iya, teman-teman. iya, iya, iya. Ya tapi Betul, betul, mungkin betul. kalau yang penasaran ya kan mau beli ya porsi sandal dulu lah. Boleh lah porsi titip sandal. Habis itu ya kita lihat kita pantau nanti pergerakannya gimana. Kalau Iya, misalnya iya, ada pullback mungkin bisa tambah atau enggak. Itu porsi sandal dulu aja. Jangan iya, iya. wah ini naik banyak ya udah go all in. Nah Oh, pokoknya kalau beli jangan. saham itu jangan all in. Bertahap Betul, bertahap betul. gedenya di bawah. Jangan salah, bertahap gedenya di atas terus sampai pas turun nggak punya duit. Nah, jangan ya teman-teman. Itu nanti Betul, kalau betul. mau belajar strategi trading, money management langsung lah sama galeri saham ya. Sama aku Rio ini bisa dibantu. Langsung bisa daftar teman-teman. Titip sendal. Tapi ingat juga ya, titip sendal tuh jangan jangan sendal mahal gitu loh, sendal swallow gitu loh. Aduh, sandal sandal gua swallow bro. Kalau hilang ya udah gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih, banyak beberapa kayak beberapa hari, beberapa semingguan pada mulai ngomongin WIRG lagi nih, bro. Kan waktu itu dia sempat
naik kan, sempat mau coba naik, mau break di 900-an, terus ternyata agak koreksi, terus koreksi lagi, ini dia lagi tes support 725 nih bro. Nah, gimana nih kalau Hmm, view lu? Deket-deket stop loss nih udah. gue bentar ya. Gue kalau ngelihat kayak gini jelek. Gue kalau ngelihat kayak gini jelek. Hmm. Ini ini kalau kita stretch, ini jadi kayak cup and handle kebalik versi runcing gitu lah ya. Tapi intinya Ya. apapun polanya bentuknya mirip gitu. Coba kita pakai Hmm. MA ya, 1, 2, 3. Tes. Ya, MA-nya juga nggak ada. MA-nya baru ada MA 20 kayaknya bro. Iya, baru MA 20 ya. Oke, MA coba. iya. Kita pakai Bollinger deh. Bollinger itu kan mana dia? Nah, di sini. Gua Hmm. berat di bawah EMA 20. Jadi secara tren ini jadi nggak bagus sih. Gue juga sempat mantau sih dulu pas dia di sini, pas Hmm. Hmm. di yang kuning ini gue juga sempat mantau. Wah, siap-siap nih kayaknya mulai menarik. Tapi ternyata ambles terus gitu loh. Jadi ya Ya, ya. kelihatannya belum ya. Betul, betul, betul. Hmm. Mungkin kan teman-teman banyak nih beberapa yang coba nadahin nih. Wah ini lagi di bawah-bawah dekat support ya udah gue coba beli. Ya nggak apa-apa, tapi porsinya disesuaikan lagi teman-teman. Karena ini menurut gue kalau lagi turun-turun gini mau coba ngetes ada rebound ya udah nggak apa-apa, tapi porsinya kecil aja. Karena ini kan Ya, masih berlawanan dengan trennya nih. Masih di bawah tren MA 20-nya kan. Di jangka bawah tren jangka pendeknya. Jadi ya kan teman-teman kalau beli sedikit oke. Tapi kalau dia break ke bawah 725 ya itu ada stop loss ya jangan jangan dilupakan itu stop lossnya teman-teman. ya. Jadi coba lihat di low-nya yang berapa waktu lalu ya, 725 ya. Ya, 725. Hmm. Hmm. Jadi Oke. trading itu tuh menarik sebenarnya. Jadi orang yang Hmm. ngantri 725 juga banyak. Pasti banyak gitu loh. Dan kalau Betul, mereka belinya banyak, benar. bisa jadi rebound karena pada ikutan, karena nggak jadi turun gitu kan. Tapi yang perlu kita ingat Hmm. adalah kalau dia tembus 725 itu yang berbahaya. Artinya pembelinya itu kurang banyak. Artinya penjualnya lebih banyak. Lebih agresif. Iya. Ini ya kan, karena penjual kan pasti pengen kalau ini bisa naik ke 900 ya gue jangan jual sekarang dong kan gitu kan. Tapi kalau dia ternyata nggak Betul. rebo-rebo ke 900 dan jebol 725, ya kita nggak boleh pakai paham buy and weakness di sini. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, ini beberapa ini ada yang kita mungkin bahas sedikit ya. Digital banking nih. Kayaknya kan ada yang ngelihat, wah, bank-bank digital udah turun dalam. Ya, benar. Mungkin dari Arto, BBHI, dan lain-lain udah turun dalam nih. Tapi Ini ada kan yang nanya teman-teman nih, perlu cek BBHI juga. nih. Oh ya BBHI Bang. Oke, oke. Tuh. Kita akan jawab juga. Menurut gua, bank digital ini bakal sama agak mirip-mirip lah. Kayak konstruksi. Karena mungkin udah turun dalam, orang-orang yang punya juga udah nggak begitu banyak, tapi story-nya nggak ada. Kenapa gue bilang nggak ada story? Karena kalau tahun lalu, global itu lagi berkelimpahan liquidity, ya kan? Suku bunga rendah. Kalau suku bunga rendah, cari duit murah, likuiditas berlimpah, itu kan pasti yang diuntungkan saham-saham sektor teknologi kan. Makanya tahun lalu itu kita melihat wah Tesla dan lain-lain, ARK investmentnya si Cathie Wood juga naik gila-gilaan karena Iya, menang di iya. sektor teknologi. Habis itu begitu udah Fed mau mulai tightening, suku bunga naik, inflasi naik, lihat aja ARK investment turun berapa? Turun 50% guys. Nah jadi story-nya itu sama. Kalau misalnya udah nggak ada cheap money, likuiditas susah, ya sektor teknologi itu pasti yang akan pertama kali kena. Nah, yang bisa menyelamatkan digital bank ini apa? Gimana mereka nanti bisa mendapatkan satu, oh, oke, kayak number of active usernya nambah misalnya. Oke, kayak depositonya yang mereka nyimpen duit, oh tambah gede. Mungkinnya on average 5 juta misalnya. Ya itu mungkin bisa menjadi sentimen positif. Tapi kalau misalnya nggak ada story itu, kayak wah active usernya, percuma juga kalau active usernya nambah, tapi yang nyimpen duit nggak ada gitu. Duitnya Iya, kecil gitu, rata-rata cuma benar. 10 ribu ya percuma juga kan. Ya itu jadi teman-teman yang perlu diperhatiin, jangan kayak ngelihat semuanya itu, wah ini tapi kan katanya gini. Teman-teman juga mesti do your own research, dilihat juga teknikalnya.
mungkin menurut gue technicalnya dari digital banking yang menarik, yang mulai ada perlawanan itu Arto. Gimana tuh bro? Setuju nggak? Bentar ya. Menurut Coba gue kita sih lihat ya. Arto. Arto Moro. Sebentar. Bro, gue punya pendapat lain kalau di sini. Wah, gimana nih bro? Waduh, jadi ini kita ini ya, dua kubu nih ya. Iya, nggak apa-apa bro. Gua Gimana? kalau di sini gua kalau ngelihat Arto ini menarik dari satu sisi nih. Pertama, kalau dia bisa tembus ini, maka kita bisa expect dia itu untuk nutup gap entah di sini atau di sini. Kelihatannya gitu. Artinya ini kan upside itu kan ada sekitar ya 8 sampai 16% ya, gitu ya. 8 sampai 16%. Nah, cuman ini gue lihat ini lebih ke short term karena kalau memang ini gue kasih target dulu deh. Ini targetnya pertama di sini 1, gue tipisin deh. 1 lalu di sini gitu ya. Tapi yang kita harus hati-hati apa? Yang harus kita hati-hati adalah benar-benar ini MA gimana? Oh, match nih, mau naik nih. Tapi hati-hati jangannya ini jadi jebakan Batman karena jadi gini, gue setuju jangka pendek ini bagus, menarik. Tapi kalau untuk jangka menengah ini hati-hati bentuk ini. Bearish flag. Iya. Di sini. Jadi jangka pendek, yes, ini kelihatannya gap-gap itu akan menjadi target. Tapi kita jangan terlena untuk apa teman-teman? Jangan terlena untuk kalau udah sampai target 1, target 2 gini, oh ini simpan aja karena kita tetap harus lihat garis kuning ini. Kalau ini dijebol, artinya kita harus exit gitu. Oke. Ini bearish flag nih. Ini jadi kalau teman-teman mau lihat bearish flag nih, ini gue balik nih. Nah, ini balik. Ini kan jadi kayak mau naik kan? Kayak mau naik. Ini mau turun nih, jadi ini tinggal dibalik. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman jangka pendek menarik. Ini jangka pendeknya menarik sih. Gapnya ada nih. Ini alasan reasoning untuk naik nih karena ini gap 1, 2, 3, 4, 5 ini 3 udah ketutup, tinggal 2 ya? Iya, betul. Tinggal 2 nih. 2 itu 1 di 9.000 berapa itu? 9.300, 9.400-an. Terus ada di dekat-dekat 10.000-an. Iya. Jadi technically jangka pendek pakai garis merah ini bagus. Cuman kita harus waspada sama trendline support ini. Karena ini bentuknya kayak mau bikin flag. Iya. Ini pasti kalau yang punya barang, aduh semoga flagnya nggak jadi kebentuk, semoga naik terus. Kalau yang nggak punya barang, waduh semoga flag biar gue dapat barang murah gitu. Nah. Balik lagi teman-teman, kayak selalu trade what you see, jangan berharap, jangan kayak waduh semoga gini deh. Liatin aja dari teknikal ya. Gitu. Tapi balik lagi, kalau yang beli duitnya lebih banyak, flagnya nggak jadi. Kan gitu, semuanya relatif. Iya. Nah, jadi posisi menentukan prestasi dan opini, bro. Duit menentukan prestasi. Iya. Pokoknya gini teman-teman. Kalau mau cicil jangan sampai, ya pokoknya beli itu jangan langsung dihabek satu harga. Cicil, jualan juga kayak, wah gue jual, gue habis jual, habis itu turun. Ya kan kita nggak ada yang tahu kapan, gimana kita bisa nebak, oh ini peak, habis itu turun. Ya nggak bisa kan. Jadi mau beli, mau jual, mau TP itu teman-teman bertahap aja. Jangan langsung semuanya dihajar satu harga. Kita bukan dukun teman-teman ya. Jadi nggak tahu mana ini bottomnya, mana ini peaknya, nggak ada yang tahu. Jangan all in. Ya benar. Nah bro, ini ada saham yang lagi rame nih. Beberapa hari rame. ISAT. Banyak yang ngomongin deh bro. ISAT ya? Ada berita gitu? Wih, ada apa nih bro? Ya ISAT banyak gosip lah, ini gosip ya. Disclaimer nih teman-teman, balik lagi ini gosip. Ini kan juga banyak yang bilang, mungkin teman-teman juga dengar dari grup-grup, ada yang bilang mereka itu mau placement di kisaran kayak 7.500, 10.000-an. Ada yang bilang juga, mereka itu nanti ada merger. Ada yang bilang, mereka mau jual menara lah. Jadi makin banyak
makin sahamnya naik, beritanya makin banyak nih bro ya. Jadi, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya sektor telco in general kalau kita ngomongin sentimennya ya kan adalah sektor yang defensif itu satu teman-teman. Jadi mungkin bisa juga naiknya ini karena dia lumayan lagging satu. Beda sama Telkom. Kalau Telkom kan banyak asingnya, pas itu naik asingnya masuk semua akan banyak gitu. Kalau kayak ISAT, Excel itu kan ya sektor telco, balik lagi sektor defensif yang punya juga mungkin kayak nggak sebanyak Telkom asingnya. Ya jadi ya pas marketnya juga lagi gini kan banyak nggak jelas nih globalnya gimana, inflasi Iya, iya. gimana. Ya berlindungnya di sektor yang defensif. Itu adalah penjelasan eh, fundamentalnya lah. Ya tapi kalau eh, gosip-gosipnya, newsnya, isu-isunya banyak yang gue bilang tadi. Kalau dari sisi teknikalnya gimana itu? Gua jujur kalau untuk ISAT susah dianalisa sih. Jadi kalau nganalisa lebih ke maksa sebenarnya. Ini not my type lah. Ini not my type karena kalau kita lihat, coba lihat pergerakan ISAT tuh kan suka naik seenak jidat gitu kan. Naik konsolidasi zigzag 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 dibanting turun, naik turun kan gitu kan. Jadi secara Ya, ya. MA sih kalau kita mau cari reasoning secara MA ya kalau di atas MA 50 di 6.200 ya di atas ini bisa stay beberapa hari ini cenderung bagus. Cuma kalau kita lihat karakter ISAT yang swingnya tuh terlalu lebar, gua rasa Hmm. daripada kita pakai sentimen teman-teman daripada tradingnya pakai sentimen mau placement, lebih baik pure di technical aja gitu loh. Pure di technical, let's say kayak kayak misalnya bikinnya, nah gini, udah nih trading range gitu loh. Tapi kalau ini lewat, artinya mungkin bisa kayak jual sebagian di garis yang ini, sebagian lagi di sini gitu loh. Jadi split gitu Ya, loh, antrian jualnya. Paling seperti itu karena secara tren nggak bingung, masih tidak jelas. zigzag zigzag banget gitu loh, zigzag banget, zigzag banget. Iya, Beda masih sama nggak Telkom jelas. nih. Beda sama Oke, Telkom. oke, gimana Kalau coba? Telkom dulu Hmm. pas naik, seperti lu bilang itu kan inflow juga bagus ya. Nah, Telkom Hmm. itu kan kalau naik itu kan relatif konstan gitu kan, Ya, seperti ini gitu kan. Nah, jadi ISAT tuh lebih liar lah istilahnya. oke, oke. Nah ini sekalian aja bro, kita bahas sektor telco nih. Ada yang nanya juga tadi Excel. Nah Excel ini kan sebenarnya dia belum belum kemana-mana nih bro, masih di bawah, masih kutuk 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 di bawah nih bro. Jadi Nah, tapi ya kalau di sini mungkin ya agak spekulasi juga. Ya ini memang belum kemana-mana sih di bawah. Gimana? ini sama kayak ISAT nih kalau menurut gua. Jadi mau nggak mau mainnya kayak gini udah. Mainnya Hmm, hmm, swing hmm. range aja seperti ini. Iya, Karena kalau lihat bentuk kayak gini itu dia lebih ke trading range doang, nggak untuk buy and hold. setuju, Kayak gitu sih. Ini setuju. ini ini untuk Excel. Jadi sebenarnya ya, kalau tadi gue buka-buka beberapa saham telco ya, mana yang menarik itu Telkom. Hmm. Karena Telkom ini lagi koreksi. Ini gue hilangin dulu deh. Hilangin dulu. Bentar ya. Ini gini. Nih. Tuh. Lagi di area support. Plus. Satu lagi nih. EMA 50. Oke. 100-200 enggak ya? 100-200 kan jauh nih ya. Jauh. Nah ini kayak gini nih. Nah jadi menurut gue sih daripada ISAT, gue ngerasa yang bisa dianalisa lebih rasional lebih ke Telkom ya, 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 ya. lebih ke Telkom nih. Oke, oke, oke. Satu Telkom, lagi Telkom. kita ngelihat adiknya paling kecil bro, friend. Oh, friend, apa kabar nih friend? Adiknya ini. Lu. Dulu mau naik kok jadi ini friend nih. Iya, Eh, iya dia. daily dong. Ya. Gue tadi salah gue tadi. Bentar. Ini kalau friend, ini sih Hmm. menarik ya jangka pendeknya ya. Hmm. Ini kalau dia ngelewatin ini nih di sini, ini sama sesuatu yang menarik karena ini bentuknya jadi kayak double bottom.
Oh iya iya iya. Satu, dua. Artinya target naiknya akan ada di gini nih, satu gini di 110. Artinya itu di sini nih garis hijau. Kayak gitu. Lumayan, update-nya lumayan cepat banget. Tapi ya ini arahnya kayak gini nih. Wait. Kalau MA gimana ya? Wah, Oh, lumayan. At least MA-nya dua ada udah. MA 200 nih masalahnya nih. Nih. MA 200 ini Iya. bikin ragu-ragu nih. MA 200. Gua rasa ya. Dia akan konsol Iya. dulu sampai MA 200 di sini. Baru nanti Yes. lebih gampang buat breaknya. Baru lebih gampang. Ini jadi MA 200-nya gini nih, turun. Nah, ini gue bikin warna kuning. Nah, kalau udah gini, wah, seru tuh. Jadi kalau bicara ekspektasi, cenderung gue akan lebih ngelihat ini akan lebih sehat kalau dia konsolidasi dulu sampai MA-nya turun. Oke. Ya mungkin bisa aja karena balik lagi teman-teman, sentimennya sebenarnya secara market belum ada sentimen yang baru. Jadi lebih ke sekarang ya kayak mana yang orang-orang itu nggak punya banyak barang itu yang lebih enteng. Karena ya balik lagi kalau kita ngomongin let's say gini, Indonesia sebenarnya kan aman ya, relatif lebih aman dibandingkan dari Amerika Serikat untuk kondisi ekonominya. Kenapa? At least inflasinya Indonesia itu kan kejaga karena Pertalite nggak naik. Itu satu. Terus Indonesia diuntungkan dari devisa dengan ekspor komoditas. Komoditas harganya masih tinggi, meskipun entah nanti volumenya seperti apa, tapi at least ya so far so good lah. Nah, kalau kita ngomongin lebih globally dari Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat inflasinya tinggi. Mereka mau nggak mau harus naikin suku bunga agresif. Harga minyak belum turun, inflasi masih tinggi terus. Oke, mungkin Indonesia perform better nanti ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya Amerika Serikat Dow-nya turun 20%, Indonesia turun 10%, kan itu minus 10% pun masih lebih baik daripada minus 20%, bro. Tapi ujung-ujungnya kan juga minus kan. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat itu seperti itu. Ya kita bisa aja perform better, doing well dibandingkan negara lain, tapi kalau global turun 20% ya kita ya pasti akan turun juga. Itu teman-teman. Jadi balik lagi sebenarnya kalau ngomongin sentimen global, regional, belum ada sesuatu yang baru yang sangat positif. Ya kita pantau gimana harga minyak dan inflasinya Amerika Serikat itu. Balik lagi sekarang tradingnya ya mungkin trading nggak usah terlalu agresif, cari yang menarik kayak tadi construction itu menarik. Terus tadi kayak ketemu ada beberapa saham juga. Kalau itu aja sih teman-teman. HK full margin, jangan teman-teman, jangan HK full margin itu. Wah ini Pak Sulistomo ini agak buat teman-teman galauin nanti, jangan Pak. HK full margin. Ada yang nanya Doit bro. Doit gimana ya? Apa kabar Doit? Iya nih Doit. Dulu pada bagus banget. Pas lagi di 580 tuh udah cakep tuh, teman lagi seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat Doit ya, Doit itu Nah, Doit itu ini ketahan MA 100 sih. Jadi kelihatannya jangka pendek kalau dia itu bisa stay di atas MA 100, ini consolidation range nih. Kurang lebih ke sana dulu. Sambil pelan-pelan nutup gap. Karena ini kelihatannya ini gapnya ini kan 1 2 3 ya, ada 3 hari ya. Jadi ini akan jadi target kalau dia bisa stay di atas MA 100. Tapi at least dia trading range dulu sih di sini. Tapi secara big picture dia jadi agak berantakan sih sebenarnya sih. Skenario uptrend itu jadi apa ya? Jadi ketunda lah. Sementara ini ketunda. Iya. Aduh, iya karena balik lagi ya kalau Doit ya teman-teman mungkin juga udah dengar kayak waktu itu laporan keuangannya kan jelek ya karena di kuartal 1 mereka bilang kan karena cuaca ya teman-teman. Ya jadi kalau teman-teman mau yang nunggu masih believe ya mereka bilang sih nanti di semester 2 itu akan perform better.
Tapi ya kedua kita lihat gimana. Cuma ini dari sisi teknikal kayak yang Bro Rio bilang tadi ya teman-teman. Jangan ini, wah ini banyak yang komentar-komentar sesat nih, tidak benar ini teman-teman. Wah full margin, T plus biar greget. Jangan ya. Jadi nanti ini teman-teman yang baru diikutin malah pusing semua nih, jangan. Kalau lu tadi kan bilang komoditas bro, lu trading komoditi apa ini bro? Batu bara masih? Gue masih batu bara sih. Jadi ITMG, Adaro, PTBA itu masih. Dan kelihatannya hanya itu, sementara ini hanya itu sih, hanya itu. CPO enggak, Iya. CPO enggak, Ali Elsip enggak. Lalu kalau minyak, Medco Elsa juga enggak sih. Jadi masih di batu bara sih. Batu bara Adaro ini juga menarik ya. Dia kan waktu itu sudah break pas awal bulan itu kan berhasil break tuh, volumenya juga cakep Adaro. Jadi Adaro sebenarnya masih oke banget menurut gua. Adaro ITMG. Setuju. Ini Adaro ya, gue seneng Adaro tuh karena ini nih, dia tuh kalau gerak, dia tuh selalu nge-flag dulu, bikin flag dulu. Mana dia? Kelihatan nggak ya? Kurang lebih seperti itu. Lalu dulu di bawah nih, ini juga dia selalu kayak mau nunggu kita gitu loh di sini. Lalu dia yang kok ini nggak terlalu kelihatan lah, ini nggak terlalu kelihatan. Tapi yang terakhir nih kelihatan banget nih. Nah, Iya. kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ya ini saham baik lah. Saham baik. Ini Mau nungguin gitu loh, mau nungguin. Waduh, teman banget deh, saham baik oke. Cuman yang perlu dilihat nih weekly ya. Weekly ini tuh menarik loh. Adaro itu secara weekly ini langsung nggak ini ada pola apa? Teman-teman di sini pasti udah jago-jago nih. Nah, Adaro weekly, Pak. kayak gitu. Buka ya. Jadi di level 26 sampai 29 itu support yang akan kuat nih. Oh udah ya, ini udah diuji ya. 29, kemarin sempat 3.000 kan. Ini udah diuji sih ini. Jadi ini area support yang menarik, yang kuat karena istilahnya ini udah fase baru buat Adaro nih, udah all time high. Iya. Udah all time high. Gue nggak tahu sih ada berita apa lagi, cuman kalau bentuknya ini kan kayak double bottom atau cup and handle gitu ya. Double bottom lah ya. Ini dari 2011 loh nih bro. Ini dari udah 10 tahun ini. Ini 10 tahun. Biasanya sih ajib ya. Biasanya ajib. Kita balik lagi bro, kayak yang teorinya gini, kalau saham udah all time high, kan waktu itu udah all time high, siapa yang nyangkut gitu aja kan sebenarnya. Iya. Dan kalau udah siapa yang nyangkut, pertanyaan lagi, siapa yang ngebeli? Sampai semua orang jadi nggak nyangkut, kan gitu kan. Artinya big money pasti. Itu pasti artinya big money. Dan big money nggak mungkin naik dikit dijual, karena uang dia pasti, gue nggak bayang deh berapa ya, ratusan miliar pasti kalau untuk ngebeli kan, total gitu loh. Betul. Ya baik lagi, kalau dari sisi fundamental, dari sisi story, teman-teman kan tadi ada pengumuman untuk interest rate-nya dari EU ya, itu nggak ada perubahan, tapi mereka naikin outlook inflasi, jadi inflasinya ini akan lebih tinggi dilihat untuk tahun ini. Kenapa? Harga komoditas itu satu. Harga komoditas minyak ini udah setinggi langit teman-teman, udah 120-an. Jadi kayak was-wasnya di situ. Kalau komoditas minyak mahal, mereka mau nggak mau kan mesti cari komoditas lain. Di Eropa mau cari gas, gasnya dari Rusia lagi nggak ada barang bro, Rusia Ukraina kan, ya lagi perang gitu. Iya. Yang mau nggak mau ya udah batu bara. Nah ya udah batu bara diambil, ya karena batu bara itu kan lebih murah daripada gas dan juga minyak. Ya udah akhirnya ya harga batu bara masih naik, itu aja. Betul. Jadi ini ya substitusi ya. Iya. Substitusi. Ya kelihatan sih kayak gitu sih. Jadi menurut gua sih selama harga batu bara ya nggak perlu naik gila-gilaan sih, stay di sini pun artinya kan company emiten kan akan dapat akumulasi profit dalam jangka yang lebih panjang gitu loh, daripada naik tapi turun lagi kayak harga nikel waktu itu kan nggak dapetin tuh, nggak dapet.
momennya nanti. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, ini sebelum jam 9 nih. Ini sebelum penutupan kayak kata-kata gue, ini teman-teman juga pasti menunggukan kata-kata penutup pemungkas stock pick jagoan andalan dari Kokorio Galeri Saham apa ini? Untuk menghadapi market yang IHSG yang kalau gotonya dikeluarin sebenarnya sideways saja. Oke, jadi ini ya, jadi pada dasarnya Goto bisa naik terus pasti karena salah satu fund. Karena kalau nggak punya, makan underperform. Jadi kadang bisa jadi mereka tuh underweight sedikit saham-saham konvensional, mereka masuk ke Goto dan biasanya rebutan. Karena apa? Karena ya kayak lagi ada sale di mall aja gitu loh. Kalau gua nggak cepet-cepet, barangnya habis. Nah kalau di saham itu kan efeknya kan Ya, tadi harga naik gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya, dalam kondisi sekarang, menurut gua sih kita harus lebih bisa seleksi saham mana yang menarik, yang berpotensi untuk naik, walaupun IHSG-nya lagi lesu. Nah, untuk itu teman-teman perlu uh, coba cek technical. Paling gampang sebenarnya pakai aja MA lah. Big picture MA 50, 100, 200, coba dilihat mana yang berada di atas 3 itu bisa lebih dipantau lagi gitu loh. Tapi kalau sahamnya di bawah semua MA, lebih baik ganti saham yang lain. Jadi jangan maksain ya. diri trading, lebih baik apa? Lebih baik taktis aja. Jadi yang bagus kita coba, tapi yang nggak bagus jangan dicari-cari. Oh ini kayaknya bagus gitu. Cari beritanya, cari ini, biar biar beli aja gitu Kayaknya loh. bro, selalu. Eh, gitu sih bro. Iya, iya, iya. Ya, nah, bagi teman-teman yang mau belajar, wah tadi tuh MA gimana ya, cara pakainya apa ya? Ini teman-teman bisa daftar, bisa follow galeri saham. Nah, nanti buat yang kepingin jadi membernya atau yang belum jadi nasabah Trimegah Sekuritas, sekalian aja satu paket daftar galeri saham. Itu bisa juga Iya. nanti ada tuh caranya. Nanti Gimana bro caranya? Harus teman-teman kemana? teman-teman cari ketik aja website galerisaham.com _terima. TRIMA. Nah, Oke. di sana teman-teman bisa cek apa namanya informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan, benefit yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman membuka rekening Trimegah via Galeri Saham. Dan salah Ya. satunya adalah Nah, bisa ini ikutan kelas Systematic Trading Management yang belajar moving nah average. itu. Gitu. Itu. Ya, teman-teman, jadi jangan jangan cuman kayak wah ini katanya ini naik, katanya itu turun. Ya, teman-teman mesti do your own research. Ya, pantengin terus Instagramnya Trimegah Sekuritas dan Galeri Saham. Di sini kita banyak update-update. Ada bareng gua, ada bareng Bro Rio, ada Bro Billy, kemarin juga bareng Bro MY. Kita mencoba membantu teman-teman biar nggak bingung. Jadi kita kasih update juga market gimana, makro gimana, fundamental, technical. Jadi teman-teman pantengin terus aja biar nggak ketinggalan. Sip. Oke, thank you teman-teman, thank you Bro Rio buat waktunya. Thank you Bro Glenn.